Saudaraku yang terkasih, saya percaya setiap kita ingin menjadi pemenang dalam hidup ini. Menjadi orang-orang yang hidup dalam kemenangan. Namun faktanya, dalam kehidupan ini, kita sebagai orang percaya sering menemui kegagalan, kekalahan dalam kehidupan kita. Tetapi, kita harus maju dan berangkat. Tidak lagi hidup di dalam kekalahan, tetapi menjadi orang yang hidup dalam kemenangan. Hari ini kita belajar ada 3 ciri orang yang hidup dalam kemenangan berdasarkan Roma 12 ayat yang ke-12. Saya bacakan untuk kita semua. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sebelum saya menerangkan kebenaran firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, berkati firman-Mu, berkati kami yang mendengarkannya, dan biarlah lewat kebenaran firman ini, kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam kemenangan, hidup menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, ciri pertama, orang yang hidup dalam kemenangan. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Saudara yang terkasih, ketika kita berharap tentang sesuatu, dan itu belum juga datang dan terwujud di dalam diri kita, itu adalah hal yang sulit. Dan bahkan kita cenderung mulai berpikir, apakah yang saya harapkan ini benar? Bagaimana Allah? Apakah Dia peduli tentang apa yang menjadi harapan-harapan saya? Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan dicatat bahwa pengharapan kita di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Kalau kita berharap kepada manusia, saya yakin kita sering kecewa. Bahkan itu membuat kita bisa menjadi melemah dan mundur dalam kehidupan kekristenan kita. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus menyampaikan, dan ini sebuah perintah tetapi juga sebagai ciri yang menunjukkan orang yang bersukacita di dalam pengharapan adalah orang-orang yang hidup dalam kemenangan. Saudaraku yang terkasih, dikatakan di Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudaraku, mungkin kita berkata, bagaimana saya bisa bersukacita dalam pengharapan? Tetapi kebenaran firman Tuhan ini berkata, Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita oleh karena kasih Allah di dalam Kristus Yesus, itu akan membuat kita melihat dan merasakan dan meyakini pengharapan kita di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Mazmur 43 ayat 4. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Jadi saudaraku, orang yang bisa dan mampu bersukacita di dalam pengharapan, karena dia tahu Allah lah sumber sukacita itu, kegembiraan dalam hidupnya, dan Allah itu sendirilah sukacita yang sejati. Artinya, ketika kita ada di dalam pengharapan dan mata kita, hati kita tertuju kepada Allah, maka sukacita itu akan bekerja mengalir di dalam kehidupan kita. Sehingga penantian akan pengharapan tidak membuat kita murung, tidak membuat kita khawatir, tidak membuat kita gelisah, tidak membuat kita bersungut-sungut komplain, tetapi kita bisa ada dan bersukacita di dalam pengharapan itu. Inilah ciri yang pertama, orang-orang yang menang di dalam kehidupan ini. Ciri yang kedua, sabar dalam kesesakan. Kesesakan adalah kondisi di mana kita tertekan, di mana kita mengalami himpitan, di mana kita tidak berdaya dengan keadaan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada masalah, ada penderitaan, ada hal-hal
yang terjadi di dalam hidup kita yang tidak kita inginkan, tetapi itu sedang bekerja di dalam diri kita, sehingga kita merasakan tidak mampu berbuat apa-apa dan tidak bisa keluar dalam kondisi kesesakan ini. Saudaraku, ketika kita mengalami kesesakan, ada penderitaan, ada penolakan, hinaan dan sebagainya, kebenaran firman Tuhan ini menyatakan kepada kita, orang yang hidup dalam kemenangan, dia akan sabar di dalam kesesakan. Orang yang sabar dalam kesesakan karena dia tahu Yesus sudah memberikan contoh teladan bagi kita. Penderitaan, kesesakan, kehinaan, dan segala sesuatu yang dialami Tuhan Yesus, itu menjadi contoh. Tuhan Yesus bisa mengalahkan semuanya itu. Dan Tuhan Yesus akan memberikan kemenangan dalam diri kita. Bukankah Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kemenangan, kekuatan kepadaku. Saudaraku, ketika kita ada di dalam kesesakan, fokuslah kepada Kristus. Yesus yang memberikan kekuatan, memampukan kita. Roh Kudus menolong kita sehingga apa? Kita bisa sabar di dalam kesesakan. Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudaraku, ini membuktikan ketika kita ada di dalam kesesakan, Tuhan menolong kita. Tuhan ada menyertai kita dan Dia berjanji akan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Oleh sebab itu, kalau kita menyadari hal ini, kalau kita benar-benar melihat, kalau kita benar-benar merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, maka kita akan memiliki iman untuk berkata, kesesakan memang terjadi di dalam kehidupanku, tetapi aku yakin Allah di dalam Kristus Yesus akan menolong aku. Roh Kudus akan memampukan aku untuk menjadi sabar. Karena aku tahu ketika kesesakan itu terjadi, maka Tuhan akan campur tangan. Dia akan mengeluarkan aku dari segala kesesakanku. Aku bebas, aku menang mengatasi kesesakan yang ada dan terjadi di dalam kehidupanku. Saudaraku, inilah yang menunjukkan ciri orang yang hidup di dalam kemenangan. Orang yang hidup di dalam kemenangan, dia tidak kalah karena kesesakan, karena penderitaan, karena sakit penyakit, karena kondisi-kondisi yang jauh daripada yang diharapkan. Orang yang menang dalam kehidupan ini, mereka adalah orang-orang yang sabar dalam kesesakan. Bertekun dalam doa. Orang yang hidup dalam kemenangan adalah mereka yang bertekun dalam doa. Bertekun artinya terus-menerus, dan datang berdoa karena dia tahu. Doa kepada Allah itu adalah wujud kita menaruh harap, mengandalkan Allah, dan percaya kepada Dia dan firman-Nya. Ketika seseorang berdoa, belum ada jawaban seperti yang diharapkan, maka dia terus berdoa. Dia yakin dia akan menerima jawaban doa itu. Ketika seseorang bertekun di dalam doa, dia adalah orang-orang yang menang mengatasi segala masalah yang terjadi atau penantian akan jawaban doa-doa yang dinaikkannya. Saudaraku yang terkasih, orang yang bertekun di dalam doa karena dia percaya kepada kebenaran firman Tuhan, karena dia percaya kepada Allah. Dia percaya apa yang dinaikkan, apa yang didoakan di hadapan Allah, yang disampaikan kepada Allah, segala keluh kesah isi hatinya yang dinaikkan, permohonan-permohonannya, maka orang yang hidup dalam kemenangan, dia akan terus berdoa karena dia percaya Tuhan Allah akan menjawab doa-doanya tepat pada waktunya. Itu menjadi sesuatu
yang menguatkan, meneguhkan iman di dalam kehidupannya. Jadi saudaraku, ciri yang ketiga ini, ketika jawaban doa belum juga kunjung datang, dia tetap percaya bahwa Tuhan sudah mendengar dan pada waktunya yang tepat menjawab doa-doa yang dinaikkannya kepada Allah. Inilah 3 ciri orang yang hidup dalam kemenangan. Dan kebenaran firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita supaya kita ada dan masuk ke dalam posisi seperti Roma 12 ayat 12. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman ini bekerja, membawa kami menuju kepada posisi orang-orang yang hidup dalam kemenangan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, kita akan ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.